Puji Tuhan, selamat malam. Dan malam hari ini acara ibadah Rayon Elim kita akan segera mulaikan dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini dengan penuh sukacita kami datang lagi kepadamu. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, acara demi acara yang kami akan tempuh pada malam hari ini, kami hanya taruh dan serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dan bekerja di dalam hati kami. Dan kami percaya kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Pujian maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke surga, majulah, Yesus namanya beserta. Lebih manis rasanya, majulah jalan ke surga, majulah, Yesus namanya beserta. Lebih manis rasanya. Maju dalam Tuhan, hancurkanlah kuasanya setan. Maju dalam Tuhan hingga dapat kemenangan. Maju dalam Tuhan, hancurkanlah kuasanya setan. Maju dalam Tuhan hingga dapat kemenangan. Majulah dengan namanya, majulah turut perintahnya. Kabarkan kelepasan di dalam darahnya. Kita maju, pakaikanlah selengkap senjata Allah. Satu kali harus berperang dan berhenti dengan senang. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita menyanyi satu pujian firman-Mu berita. Firman-Mu berikan bagi kakiku. Dan sebab
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Dan kami percaya firman Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan, hamba masih mengkhotbahkan serial kitab Wahyu, dan hamba percaya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami, dan kami mau mendengarkan firman. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong para pendengarnya, supaya kami semua diberkati, dikuatkan, dan disegarkan di dalam firman Tuhan. Karena firman-Mu bagaikan air yang mengalir dalam hidup kami, air yang jernih, tenang, dan mengikis habis rasa haus kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dalam Wahyu 18 ayat 21 sampai 19 ayat 5. Babel yang dalam konteks ini ada perikopnya yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Babel tidak akan bangkit lagi. Dan dalam pasal 19 ayat 1, nyanyian atas jatuhnya Babel. Nah, mari saya membaca. Kemudian seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suatu kilangan dan suara kilangan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh. Pasal 19:1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kehormatan dan kekuasaan ada pada Tuhan Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, kepadanya telah ia balaskan darah hamba-hambanya yang ditumpahkannya. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaran suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau mengkhotbahkan tentang Babel. Mari saya membaca ayat 21. Kemudian seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke laut. Batu kilangan itu adalah besar, yang memang dipahat, dan itu adalah batu yang diputar dengan pakai as dan diputar oleh didorong oleh sapi, saudara-saudara. Dua ekor sapi mendorongnya dan berputar, dan disitulah ditaruh barang-barang yang akan digiling, saudara-saudara. Dan batu itu besar, itu sebabnya sapilah yang
bisa mendorong itu. 2 ekor lagi. Tetapi saudara-saudara, bayangkan malaikat itu angkat batu kilangan yang besar itu dan dilemparkan ke laut. Itu satu gambaran, saudara-saudara, bagaimana derasnya air batu itu akan tenggelam ke dalam laut. Saudara-saudara, demikianlah kondisi Babel itu. Nah, demikianlah Babel, kota besar itu. Mari kita membaca kitab Daniel. Daniel pasal 1. Pada ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Kita membaca pasal 2, saudara-saudara, ayat 31 dan beberapa ayat kemudian. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, itu sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di depan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, serta sedang pahanya dari besi, kemudian kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu, dan semuanya seperti kesekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang melusuri bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kuasa, kekuatan, kemuliaan, yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya. Tuankulah kepala dari emas itu. Perhatikan saudara-saudara. Jadi ada perbedaan kata Babylon. Saudara-saudara, Babel dalam Daniel adalah Babel kuno, saudara. Dan itu merupakan bagian dari sesuatu struktur kerajaan dunia. Dan kita telah membaca kepala dari emas, dada dan dua lengannya dari perak, kemudian perut pinggangnya dari tembaga, kemudian pinggul dan kedua pahanya dari besi, dan kaki dari besi dan tanah liat. Saudara-saudara, saya tidak akan bicara tentang mimpi itu, tetapi itulah kondisi kemuliaan manusia, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita membaca dalam Wahyu tadi, Wahyu pasalnya yang ke-18. Dan seorang malaikat kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Saudara-saudara, Babel yang sekarang ini adalah kota besar. Dan ternyata Babel itu adalah gambaran dunia, saudara-saudara. Dan dunia ini adalah, saudara-saudara, suatu kota yang besar. Tidak ada batas-batasnya lagi, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, begitu cepatnya hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain, dengan pesawat terbang, dengan kapal, dengan kereta api, dengan kapal laut, angkutan, dan macam-macam, saudara. Apalagi dengan telekomunikasi sekarang, saudara-saudara, sehingga rasanya dunia ini tidak ada batasnya lagi. Saudara-saudara, dunia ini adalah satu kota besar dan hampir tidak bisa dikatakan. Dan tahukah saudara, ketika Soekarno berpidato tentang berdiri kaki sendiri, tidak mungkin, saudara-saudara. Dan tahukah saudara bahwa tidak ada satu kerajaan di dunia, satu negara di dunia bisa berdiri sendiri. Contohnya, saudara-saudara, negara Kamboja kalau salah itu, di mana kerajaannya
saudara-saudara, atau salah satu negara di Asia Tenggara itu, saudara-saudara, ketika dia diatur oleh penguasa tirani beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, maka dia mau memisahkan diri dari dunia, tetapi tidak bisa, saudara-saudara. Sekali lagi, ekonominya lebih merosot dan akhirnya tumbanglah pemerintahan itu. Saudara-saudara, demikianlah saudara-saudara. Mari saya membaca terus. Dan suara pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup suling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi dalammu. Dan saudara, perhatikan baik-baik. Para penyanyi itu, saudara-saudara, adalah bagian dari penyanyi, pemain musik, saudara-saudara, bagian, atau seniman-seniman itu bagian dari dunia itu. Puji Tuhan, ada seniman-seniman yang takut Tuhan. Tapi pada umumnya, saudara-saudara, para seniman itu, saudara-saudara, tidak takut Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, tidak akan kedengaran lagi. Dan seorang ahli dalam suatu kesenian tidak akan kedengaran lagi. Pastikan. Dan suara kilangan. Kilangan itu adalah batu atau barang-barang yang dipakai untuk menggiling sesuatu di dalam pabrik itu, saudara. Dengan kata lain, suara kilangan itu adalah pabrik, saudara. Tidak akan kedengaran lagi dalam, saudara-saudara. Ini adalah bahasa zaman Yohanes di Pulau Patmos. Dia baru melihat, dia sebut kilangan. Saudara-saudara, itu adalah pabrik. Saudara-saudara, pabrik-pabrik yang besar tidak akan lagi kedengaran. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi dalammu. Tahukah saudara, negeri kita ini, negara kita adalah kota dunia dengan lampunya yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika 40-50 tahun lalu Manado ini gelap, tetapi sekarang Manado terang. Apalagi kota-kota lebih besar lagi, saudara-saudara, oh luar biasa terangnya. Hampir sama tuh siang dan malam. Hampir sama, saudara-saudara. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi dalammu. Perhatikan baik-baik, ini adalah pesta-pesta, saudara-saudara. Tidak akan kedengaran lagi. Dan pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesaran di bumi. Saudara-saudara, para pembesar itu sebenarnya adalah pedagang-pedagang. Nanti saudara lihat, saudara-saudara, di Indonesia, saudara-saudara, para pengusaha itu adalah pembesar-pembesar. Sekarang, coba nanti saudara lihat saja. Dan di mana-mana, saudara-saudara, para pengusaha itu adalah pemilik modal yang membeli pabrik dan pemilik usaha. Tidak bisa tidak, saudara-saudara. Dan Alkitab sudah bilang, dan kita tidak bisa berkata lain daripada itu, saudara-saudara. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Saudara-saudara, kondisi dunia membuat manusia datang bertumpuk belek datang di kota. Saudara-saudara, dengan luar biasanya kota itu menjadi magnet, dan oleh keinginan akan kehidupan lebih baik secara material, maka semua bangsa disesatkan. Saudara-saudara, inilah keadaan dunia, dan tidak mungkin hal itu tidak akan terjadi kalau Alkitab kita tidak menulisnya lebih dahulu. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itulah dia kondisi yang terjadi. Dan saya tidak akan bicara panjang ayat 24 ini, saudara-saudara. Dan mari kita melihat pasal 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan
dan kemuliaan dan kehormatan dan kekuasaan adalah pada Tuhan Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Bumi ini, saudara-saudara, atau para pembesarnya, yang pengusahanya adalah pembesarnya, digambarkan sebagai pelacur besar. Saudara-saudara, kita telah membaca dalam pasal sebelumnya, saudara-saudara, pasal 12, pasalnya yang pasal 14, saudara-saudara, kita telah membaca bagaimana kondisi dunia itu, saudara-saudara. Dan dalam pasal 19 ini Babel telah ditenggelamkan, saudara-saudara. Saya tidak bisa menggambarkan persis apakah ini sudah merupakan kiamat atau belum. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, bumi ini akan diubah Tuhan, dan kekuatan yang menggerakkan semua manusia itu diubah Tuhan. Coba saudara lihat bahwa manusia ada di kota. Bagaimanapun juga manusia ada di kota. Di desa, saudara-saudara, hanya merupakan penopang dari kekuasaan dan kekuatan di kota. Saudara-saudara, orang yang kaya di desa kecil pergi di kota yang lebih besar sedikit. Orang yang kaya di kota yang lebih besar sedikit datang ke kota besar. Orang yang kaya di kota besar datang ke kota metropolitan. Saudara-saudara, luar biasa. Dan saudara perhatikan baik-baik, itulah kondisi yang terjadi sekarang. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan kepadanya telah ia balaskan darah hamba-hambanya yang ditumpahkan. Saudara-saudara, akan ada pembalasan terhadap darah para nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi, orang-orang benar maksudnya, yang dibunuh di bumi. Saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan dan keadilan Tuhan akan ternyata kelak. Saudara-saudara, manusia mencari keadilan tidak pernah ketemu keadilan. Saya sudah coba mengkhotbahkan waktu-waktu yang lalu, saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, ternyata keadilan hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, haleluya itu artinya puji Tuhan. Asapnya itu, saudara-saudara, adalah gambaran tentang kehancuran yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang kondisi neraka, saudara-saudara, yang asapnya luar biasa. Dan saya percaya, saudara-saudara, kondisi itu pasti terjadi. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Ayat 4 dan ayat 5. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Boleh bilang haleluya? Amin, haleluya. Saudara-saudara, ini luar biasa. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Saudara-saudara, kita memang diperintahkan untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, memuliakan nama Tuhan, baik kecil maupun besar. Yang penting kita diselamatkan dan menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu senantiasa memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan tibalah saatnya kita akan
tamatkan ibadah kita dengan kita menyanyi satu pujian penyembahan dan kita berdoa. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami baru mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, yang bicara tentang akhir dunia ini. Dan Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu tidak akan pernah tidak terlaksana Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berfirman, dan memang telah mulai nyata sebagian demi sebagian, sedikit demi sedikit akan terbukti kelak. Dan kami percaya Tuhanlah yang menjadikan kami kuat sehingga kami boleh hidup dengan baik dan berhasil memelihara, menjaga iman dan keyakinan kami yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak. Hamba berdoa buat jemaat yang kami sedang menghadapi kondisi yang lebih berat, di mana pasien COVID menjadi lebih banyak di Manado. Sebenarnya kami mau beribadah di gereja, tetapi tidak mungkin terjadi karena Tuhan masih membuat kondisi ini menjadi lebih banyak, dan para orang-orang yang sakit itu lebih membludak. Ya Tuhan, kami percaya Engkau saja yang melindungi kami, menaungi dan menolong kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kekasih-kekasihku, biarlah saudara-saudara tinggal di rumah dengan tenang, dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita, sehingga kita boleh hidup dengan baik. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa kepadamu Bapa Sorga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan hari Minggu kita masih ibadah di rumah. Puji Tuhan dan amin.